tahun 2000-an, kawasan ini giat melawan penebangan hutan demi mengembalikan habitat gajah Sumatera. Jam 9 pagi, saya sudah tahu Theo rutin mandi pagi di sini. Gajah jantan ini bergabung bersama si Aryo Tangkahan sejak usianya 17 tahun. Kini ia sudah 27 tahun. Sebelum bertugas di Tangkahan, Theo adalah gajah liar yang kerap masuk ke kebun warga di daerah Himbang Lawang, Aceh. Ia sering dilaporkan mengamuk saat bentrok dengan warga ketika diusir. Karena itu, Theo dibawa ke Tangkahan dan dilatih oleh mahut gajah Bang Budiman. Sejak 2004, Budiman merawat dan melatih Theo. Tak mudah merawat gajah jantan satu-satunya di Tangkahan ini. Lihat saja, Theo kerap membuat Budiman teriak-teriak. Keberanian Theo diuji lewat tes menyeberang arus sungai yang deras. Butuh ketegasan untuk melatih gajah jantan, hingga akhirnya ia mau dipasang pelana. Ini penting karena pelana ini jadi alat untuk membawa mereka yang mau melihat lebih dekat alam liar Tangkahan. Kebanyakan turis mancanegara datang ke Tangkahan dari Eropa, seperti Belanda dan Jerman. Desa kecil di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini pun makin terkenal dengan ekoturisme gajah Sumateranya. LPT, Lembaga Pariwisata Tangkahan, mengelola objek wisata di Tangkahan seluas 17.500 hektar dari 1 juta hektar luas Taman Nasional Gunung Leuser. Lembaga yang awalnya hanya beranggotakan 7 orang ini berhasil menciptakan mata pencaharian baru bagi warga Tangkahan yang dulunya mayoritas penebang kayu. Kalau memang masyarakat itu dapat uangnya dari itu dengan tidak menebang, kalau dia rasain gimana rasanya mengelola wisata, mendapat uang dari hasil wisata, pasti aku yakin 100% nggak akan mau dia menebang. Di awal masa berdirinya pada 2001, LPT sempat ditolak warga. Nah, aku lahir di sini dan besar di sini, itu pun semasa itu, begitu kami jalan ke kampung, yang memang tempat lahir saya, orang-orang yang di kampung itu sudah nggak tegur, sudah nggak serak lah, karena menurut mereka itu memutus mata pencarian mereka. Kan. Sekarang ini tahun 2014 itu sekitar 8-9 miliar uang masuk dari hasil tamu. Tangkahan itulah yang dibagi-bagi, penginapan, guide. Kini, warga Tangkahan mencicipi manisnya gula pariwisata. Rata-rata, tiap tahunnya 4.000 turis asing dan 40 ribuan turis lokal berkunjung ke Tangkahan. Selain Theo, gajah lainnya di si Aryo Tangkahan semuanya betina. Yang paling senior adalah Eva, betina berusia 49 tahun. Lalu Ardana, yang setahun lebih muda dari Eva. Sari 39 tahun, dan anaknya, Amel, si kecil berumur 3 tahun, yang lahir di Tangkahan. Dan yang remaja, Olive dan Yuni. Ada 7 mahut yang merawat gajah-gajah ini setiap harinya. Selain trekking bersama gajah, ini adalah atraksi yang paling dinanti di pagi dan sore hari. Melihat pemandangan seperti ini, mungkin tak terpikir bahwa dulunya kawasan ini adalah daerah rawan konflik gajah dan manusia. Kegiatan ekoturisme di Tangkahan berawal dari didatangkannya 2 ekor gajah dari Aceh untuk menangani konflik antara gajah dan manusia yang ramai terjadi di desa-desa sekitar Taman Nasional Gunung Leuser.
Agustin adalah satu dari 2 gajah pertama anggota Si Aryu Tangkahan yang setia menjaga hutan Tangkahan sejak 2002. Gajah betina berusia 43 tahun ini juga mengemban tugas menjaga kawasan hutan yang pernah mengalami masa kelam pada periode 1980 hingga 1990-an. Saat itu, hutan di Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan habitat gajah Sumatera diserbu penebang liar. Populasi gajah Sumatera yang tertinggi ada di Aceh dengan estimasi 500 ekor pada 2014. Di Lampung ada 355 ekor gajah, 310 ekor di Riau, dan 240 ekor di Bengkulu. Di Jambi ada 159 ekor gajah, Sumatera Selatan 100 ekor, Sumatera Utara 60 ekor. Kehilangan rumah tinggal mengancam keberadaan satwa bernama Latin Elephas maximus sumatranus ini. Tak hanya kehilangan ruang untuk bergerak, juga makanan. Gajah yang habitatnya terganggu terpaksa keluar dari hutan dan masuk kebun warga mencari makan. Inilah penyebab tingginya konflik gajah manusia di Sumatera. Untuk mengatasinya, pasukan patroli rutin diturunkan. Dalam 1 bulan, Iman, mantan penebang liar yang kini bekerja sebagai mahkota gajah ini, biasa patroli keliling hutan hingga 8 kali. Sebenarnya dulu itu sempat lebih besar pendapatannya dari main kayu kan? Iya, memang ya kan? pendapatannya Ketimbang jadi mahut. Pendapatannya memang lebih besar jadi penebang kayu. Bisa kita bilang rata-rata 1 bulan kalau nyari uang 15 juta, 20 juta memang dapat, Mbak. Tapi begitu kita dapat uang, kalau pada umumnya kalau orang-orang di Tangkahan dulunya tahun 2003 itu rata-rata semua gila judi, gila sama judi. Habisnya di situ. Habisnya di situ. Nah, jadi pemasukan itu ada 15 juta paling dikasih ke rumah hanya sekitar 3 juta. Sisanya habis di habis poya-poya. Jadi cepat datangnya uangnya tapi cepat hilang juga. Cepat hilangnya. Kalau kerja di CRU kayak gini, Mbak, walaupun gaji pokok 2 juta, tapi walaupun pendapatannya sedikit, pengeluarannya juga sedikit, Mbak. Jadi imbang lah. Imbang. Sinar matahari tambah terik, tapi pemandangan di sepanjang sungai semakin menggoda saya untuk melaluinya. Kalau dari bawah sebenarnya nggak terlalu kelihatan jurang, tapi di sini di atas ini tuh kelihatan banget. Aduh. Karena kondisi hutan di Taman Nasional Gunung Leuser ini masih tingkat kerapatannya masih tinggi. Jadi pohonnya masih rimbun-rimbun. Topografinya tanjakan, jadi ada turunan yang cukup tajam seperti ini. Latina, that's a beautiful name. Do you like the elephant? Yes. Do you know what's her name? Do you know the name? Olive. Yeah? Tahun 1980 hingga 1990-an area ini memang area hotspot karena banyak konflik terjadi antara warga dengan gajah liar. Tapi sepanjang perjalanan saya di Tangkahan ini, saya melihat keharmonisan antara hutan, alam, satwa, dan manusia yang ada di sini. Dan keharmonisan inilah yang berusaha dijaga sedemikian rupa oleh para kawan-kawan mahut dan organisasinya, dan juga oleh warga Tangkahan.